Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pengendara Hitam. Nah, ini adalah part 2, yaitu part sesi tanya jawab atau Q&A. Nah, di sini adalah owner dari motor Supra berkonsep safety touring ini. Ini adalah Bro Indra. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik bro. Alhamdulillah baik. Nah, langsung saja saya akan melontarkan beberapa pertanyaan kepada Bro Indra. Kita mulai saja ya. Saya akan bertanya kepada Bro Indra, kenapa Anda memilih motor Supra sebagai motor pilihan Anda? Untuk motor Supra ini sebetulnya dulu sempat mau ganti Jupiter MX, Jupiter NX ya. tapi setelah motor saya udah tak jual, mau beli Jupiter MX-nya, ternyata suratnya bermasalah, udah gak jadi. Bermasalah. Ya, suratnya bermasalah. Terus aku ambil punya orang tua, tak pakai yang ini. Kemudian orang tua beli baru, tak tambahin uang yang habis jual Honda Beat, Honda Beat karbu itu. Nah, jadi orang tua pakai motor baru, saya pakai motor ini. Gitu. Lalu, apakah modif touring ini adalah modif pilihan pertama Anda? Kalau pertama dulu itu gara-gara masuk FB Supra 125 Di Jepara? itu enggak di Oh, Facebook. bukan. Oh, di Facebook. Di Facebook. Itu aku lihat banyak kok. Kayaknya road race kok seru ya. Oh, road race dulu. Road race dulu. Kebetulan sering keluar kota, sering juga ngerasain kejar-kejaran sama motor lain. Oh, iya. Seru ya. Cobalah buat road race. Udah jadi, tapi habis itu setelah beberapa bulan itu diajak teman saya main sama anak-anak tongkrongannya. Nah itu anak-anak touring. Anak-anak touring. Terus habis itu pertama kali diajak keluar kota touring. Nah di situ saya cuman bawa tas di belakang, udah tak tali. Kalau enggak ya biasanya saya tenteng, kok berat ya. Nah habis itu saya lihat dari teman-teman saya itu yang baru saya kenal, oh pakainya taruh sini. Oh fungsinya ini. Nah dari situ mulai pindah aliran. Nah pindah aliran pertama dulu pakai topok aja. Oh, cuma topok. Nah setelah itu kebetulan masih kuliah ya. Jadi kebutuhan tidak stabil, naik turun, mau nggak mau ya jual buat bayar ini, jual buat biaya ini. Nah setelah itu kemudian balikin standar, waktu yang Underdeal road race itu juga jual semua, terus standar, terus yang kecuali bracket top box itu dari dulu sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih ya. Nah itu bracket pertama kali aku beli dan sampai sekarang dan nggak ganti-ganti. Berarti masih kuat ya, ini kokoh ini. Kokoh. Ini dulu buatnya di temen sendiri. Itu katanya buatan lokal Semarang. Buatan lokal Semarang. Terus habis itu udah lanjut sampai alhamdulillah lulus kuliah awal 2019. Habis itu kerja. Nah mulai itu berarti mulai otak-atik dari dikit beli ini beli itu, pasang dikit. Berarti step by step ya. Step by step, nggak bisa langsung. Iya. Ini juga udah berapa kali rombakan ya? 3 kalau nggak salah. 3 kali rombakan. Itu dari model standar touring, kemudian tak custom, depannya itu pakai Honda Beat dulu. Oh, pakai Honda Beat ya, Honda Beat karbu. Iya. Nah, itu dulu banyak yang ketipu dari depan.
itu kok udah beat tapi kok tinggi banget. Nah, setelah lihat sampingnya, wah, kaget semua ternyata Supra. Motor bebek ternyata. Motor BB ternyata. Itu pernah banyak, terutama anak-anak JN yang ikut. Nah, itu pertama kali ya. Pertama kali. Banyak yang ketemu itu di acara anak-anak MCN itu. Terus habis itu ada beberapa kendala lagi. Bracketnya sering patah. Bracket apa? Bracket dudukan buat deck Honda Beat-nya. Deck Honda Beat-nya. Sama yang bagian dalam dudukan buat plat nomor ini. Itu dulu sering patah. Nah, jadi mau nggak mau ya daripada sering dandan terus atau rombak lagi sekalian dirombak konsep baru aja. Berarti ini konsep ketiga. Konsep ketiga. Ini yang tahu pertama konsep ketiga, dia kaget langsung ganti konsep. Iya. Waktu itu sama si dia. Sama si dia. Sama si dia. Dia sudah milik dia. Sekarang milik orang lain. Anjir. Lalu kok kenapa kepikiran berkonsep di trondol gini? Waktu trondol, kalau trondolnya ini masih waktu beat ya, masih pakai deck beat itu masih udah trondol. Tapi untuk dudukannya ini dulu masih pakai customan. Jadi custom. Jadi ini dulu stang ori Honda Supra, potong, kasih plat, terus langsung dudukan racer ini. Nah, setelah ada beberapa info katanya punya Honda Beat Street bisa dipasang di semua motor Honda. Oke. Coba cari info, udah ada yang pasang. Kemudian waktu main ke Semarang ya sama ini juga. Waktu di angkringan Pak Kamto kalau nggak salah. Pak Kamto ya. Nah, Pak Kamto ketemu teman, dia punya Coscom, rencananya mau dipakai ke Honda GTR, tapi bermasalahnya di perkabelan karena udah injeksi. Ya, semuanya kan sensitif kalau injeksi. Nah, nggak jadi dipasang. Kemudian dia nawarin harga cocok, ya udah ambil. Ngapain? Iya, langsung ambil. Setelah 2 bulan kalau nggak salah habis beli ini langsung ganti konsep. Ganti konsep, beli beberapa part, langsung tak bawa ke ADV Style Kudus. Mas Lucit ownernya. Iya. Lucit Ardian. Lalu kenapa memilih konsep seperti ini? Saya pilih konsep seperti ini karena apa ya? Yang pertama kenyamanan berkendara itu kan paling penting untuk safety ya. Kemudian untuk simpelnya dan perakitan biayanya lebih bisa dikatakan ya standar lah. Nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah. Tapi juga kualitas tetap nomor 1 harus Itu kualitas. karena ya. Safety nomor 1. Ingat itu safety nomor 1. Safety nomor 1. Lalu selanjutnya, kenapa kaki-kaki masih standar? Untuk kaki-kaki ini kenapa masih pakai ukuran standar 140 dan 160 itu karena saya memikirkan dari sisi tenaga kondisi mesin terutama ya. Meskipun ya ini udah rombakan, ya, mesinnya udah rombakan. Saya memikirkan kapasitas lah. Jadi nggak terlalu memaksakan mesin, juga keawetan untuk luar kota juga aman, jadi nggak terlalu banyak rewelnya. Daripada mesin gede, beban berat, tapi sering rewel, mending kan sesuai kapasitas, aman, nyaman, buat kemana aja, oke. Mantap. Itu yang nomor 1. Lalu mesin, boleh dibocorin sedikit kah? Apa saja yang dirombak di mesin ini? Untuk mesin ini itu pertama kali rombakan buat kopling manual. Ini kan udah koplingan ya. Ini kopling manual pakai merek Honda. Nggak tahu itu merek ori apa KW juga nggak tahu. Iya, waktu dulu kan untuk awal-awal itu kan pasti mau cari ini, pesen itu kan agak susah. Dulu waktu ya istilahnya Android masih baru, barunya Android, baru murah-murahnya. Nah itu browsing waduh cari kok susah.
online shop juga belum ada, belum ya udah ada cuman belum setenar sekarang lah. Nah habis itu beli di daerah Semarang, dekat jembatan TI. Kalau yang orang Semarang pasti tahu. Jembatan TI. Barito berarti ya, Barito. Barito. Ya. Betul, Barito. Barito. Nah saya di situ cari-cari, dapat sekalian pasang berapa. Nah kebetulan murah, sekalian pasang 500 kembali 5.000. Berarti 495.000. Ya itu harga part sama bongkar pasang. Berarti part dan jasanya. Kemudian untuk per kopling ini juga udah ubahan karena waktu saya pakai orinya itu kan juga motor ini udah lama. Ini motor ini aku SMP kelas 3 kalau nggak salah. SMP kelas 3. Nah, Berarti SMP udah punya motor ini. Nah, SMP udah punya motor ini, cuman dipakai bapak. Pakai bapak. Pakai bapak. Kemudian tak rasakan kok kurang nyaman ya, hentakannya juga kurang. Bareng cari-cari informasi, tanya sana, tanya sini, tanya di grup, tanya orang-orang udah berpengalaman soal perkoplingan yang udah sering pakai manual. Itu kebanyakan pakai smash. Pakai perkopling smash. Nah, awalnya pakai smash. Pakai smash awalnya. Nah, awalnya ya banyak yang rekomendasiin pakai smash. Tapi setelah saya riset lagi dari beberapa orang yang udah pakai smash, itu harus coba ini, terus teksturnya gini, harusnya gini, nanti genanya di sini, kelemahannya di sini, kelebihannya di sini. Kalau dari situ udah tahu kelemahan kelebihan, searching lagi, kok ada iklan di Facebook kalau nggak salah. Di Facebook, terus tak lihat di YouTube, kemudian lihat reviewnya, ambillah perkopling TDR akhirnya. Oh, perkopling TDR. Nah, jadi kalau di beberapa teman yang udah pakai part racing itu ada yang pakai 3 biji, ada yang pakai semua. Nah, untuk awal-awalnya saya masih ragu mau pakai 3 biji atau semuanya 6 biji karena ini kan udah 6 biji ya. Oh, ini 6 biji. Nah, partnya ini 6 biji. Habis itu tak pikir-pikir lagi, udahlah ganti semua sekalian. Juga per koplingnya ini kan juga udah lama. Dari awal beli sampai mulai dirombak belum gantian. Belum ganti. Harusnya juga udah ganti, udah terlalu kenyal. Biar enak, hentakannya ganti semua, ada TDR semua. Terus untuk mesin ini di oversize ya. Nah, untuk oversize-nya itu oversize 100. Oversize 100, kemudian shakernya atau shaker ya biasanya. Shaker piston ya. Piston itu pakai Vario 125 oversize 100. Berarti pakai piston matic bisa ya? Bisa. Selagi ukurannya sama bisa, jenisnya sama bisa. Tapi ada beberapa perubahan, ada yang dirubah. Kalau di Honda Supra 125 itu kan tengahnya cekung. Kalau untuk yang Vario 125 itu datar. Oh, datar. Nah, jadi harus ada rombakan di shakernya itu buat klepnya. Nah, jadi nanti waktu dorong pas ke atas dia enggak nabrak. Piston untuk pistonnya. Jadi ini udah di oversize 100 sehingga perhitungannya ya kira-kira 130 cc lah. Itu 30 cc. Nah, 130 cc. Ini karbu masih standar. Karbu standar berarti enggak dilem apa enggak di apa ya? Enggak diapa-apain. Cuman ganti shaker, oversize, kopling manual sama per kopling. Udah itu aja. Untuk mesin. Lalu untuk tenaganya? Untuk tenaga tak rasain udah mumpuni lah. Udah mumpuni. Pernah top speed? Top speed malah sebelum oversize malah. Sebelum oversize. Nah, top speed sebelum oversize pernah tembus 125 atau 25. Tembus 125. Udah 25 itu. Motor ini masih standar dan itu tembus 125. Setelah saya rombak
nggak pernah coba. Nggak pernah coba. Nggak pernah coba. Oleh setelah dirombak ini langsung model touring. Langsung ke touring. Nah, habis ganti seker langsung rombak model touring. Ya kalau ya pernah coba sih, tapi masih masih ada beberapa beban, yaitu tembus 110. Atau 10 itu sudah 110 lumayan. masih kuat. Nah. Masih kuat. Ya mungkin kalau nggak ada bebannya ya bisa lebih di atas 100 bisa 150 mungkin bisa ya. Ya nggak tahu kan itu. Masih sayang nyawa, Bro. Sayang nyawa, Bro. Nah, untuk tanjakan dengan beban yang segini banyak dan beratnya untuk tanjakan? Untuk tanjakan karena saya udah pernah beberapa ganti gear set ya. Oh, ganti gear set. Nah, udah beberapa kali rombak ganti gear set. Untuk pakai dulu awalnya pakai 1438. Oh, 1438. Awalnya. Awalnya. Awalnya itu ya enak buat nanjak. Ini buat tanjak. Buat nanjak enak dengan tenaga udah 130. Datar juga enak, nanjak enak. Tapi setelah itu karena apa ya? Rantainya sering berisik. Oh, rantainya sering berisik. Rantainya sering berisik. Bila dikasih oleh rantai? Dikasih. Oh, masih sama masih aja. rutin. Bahkan dulu di jok itu selalu ada oli rantai. Rantai. Nah, karena udah bosen lah. Bosen. Berisik terus ya. Iya, karena berisik terus. Ya udah aku cari-cari info sama harga. Ada triple S, ternyata ada triple S ukuran standar 420, 1435 buat Supra 175 itu ada. Kebetulan juga waktu itu budget minim, udah kadung bosen sama udah apa ya? Udah nggak mau lagi lah. Nggak mau lagi. Denger Suara berisik ya. Habis itu yaudah pakai ini pakai ukuran standar. Setelah ganti gear set ini masih berisik atau udah enggak? Oh, udah enggak. Udah enggak sekarang. ya? Ini udah hampir 1 tahun. Hampir 2 tahun. Itu udah lama ya? Udah lama. Awet 2 ya? tahun. Alhamdulillah awet. Lalu pengalaman touring kemana saja? Pengalaman touring terjauh ya. Terjauh. Beneran ini saya nggak bohong. Terjauh itu Malang. Terjauh Malang ya, Jawa Timur. Itu baru bulan kemarin. Oh iya, bulan kemarin. Baru bulan kemarin. Kemarin. Itu ke Pasuruan, Malang, Batu, Kediri, langsung pulang. Itu 2 orang ya? 2 orang. 2 orang 1 motor. Nah, itu berangkat pakai triple box yang top boxnya pinjem. Topnya pinjem. Karena nggak punya. Itu cuma berapa hari itu? Hitungannya 3 hari 4 malam. 3 hari 4 malam ya. Itu ya touring silaturahmi. Touring silaturahmi lebih tepatnya. Mantep. Apakah pernah rewel selama riding atau touring-touring? Untuk rewel alhamdulillah nggak pernah, tapi ya rewel wajar lah. Wajar. Kalau terlepas. Buat lepas biasa. Biasa itu ya. Itu biasa. Motor banyak aksesorisnya tuh mesti masalah di baut-bautnya, kendor kayak lepas kayak biasa itu. Kabel putus itu. Kabel biasa. putus itu. Yang paling parah kemarin waktu pulang habis dari Jawa Timur itu. Itu ini nggak kuat. Las-lasannya yang las-lasannya lepas karena piringannya dulu itu nggak rata. Jadi dia tengahnya CNC, pinggirannya udah besi, floating, tapi tengahnya itu nggak rata. Udah tak senterin 2 kali, senter manual sama senter hidrolik. Itu emang yang kedua, yang hidrolik itu udah dipresisikan, dilihat pakai kaca. Udah pakai kaca itu pinggirnya tuh udah rata. Dipakai enak. Setelah beberapa hari kok kembali lagi nyendat lagi. Nah, jadi waktu ke Jawa Timur ya kalau ngerem ya sendat itu. Jadi kan stang kan goyang terus. Iya. Ke dorong tarik. Nah, itu yang bikin las-lasannya ini nggak kuat. Nggak kuat, akhirnya patah ya. Lepas. Lepas. Nah, jadi las-lasnya kan gini. Nah, ini yang las-lasannya itu lepas udah separuh. Jadi itu udah kuat ya itu ya. Harusnya kuat. Ya. Karena ya jalannya kayak gitu, kemudian ditambah untuk pengaraman depannya juga nggak enak dan nggak safety lah itu nggak safety. Untuk keamanan juga nggak rekomen Nggak rekomen lah. Habis itu ini langsung
tak bawa ke Agri Style. Itu dari Purwodadi ke Kudus di towing pakai pick up. Pakai pick up. Oke. Itu pick up-nya dari Jepara ke Purwodadi itu. Purwodadi langsung ke Kudus, Kudus harus Jepara. Jadi harus langsung diperbaiki karena apa, ini motor satu-satunya buat kerja sama buat harian. Waktu itu sebelum ada motor satunya. Iya, karena udah skip. Skip. Sekarang udah diperbaiki ya, udah aman. Udah aman, alhamdulillah. Dan pengereman juga sudah ganti yang ya mahal ya. Ya lumayan mahal ya. Enggak mahal-mahal amat. Banyak yang punya. Iya, Banyak yang punya. Ada yang lebih mahal juga. Ada yang lebih mahal juga. Lalu untuk total modif Total part luarnya. Part luar itu pernah iseng-iseng hitung. Iseng-iseng hitung. Itu habis sekitar 10 jutaan. Itu 10 juta itu cuma part luar ya. 10 juta itu sudah dapat satu motor. Sama biaya bongkar pasang sama penerapan penyesuaian kira-kira 3 jutaan. Jadi total 13 habis juta. 13 juta. Itu dari konsep pertama sampai konsep ketiga. Itu habis sekitar 13 juta. Itu dapat motor apa ya? Scope 2013 second. Iya. Anjir. Untuk mesin? Untuk mesin cuman murah, Bro. Mesin murah malah ya. Mesin ini kan cuman holter, beli shaker sama ngepasin pasang. Itu dulu cuman 270 kalau nggak salah. Murah amat. Beneran? Murah. Cuma buat gada sampai 500 gada ya. 270-an. 270-an itu bekalnya punya kakaknya temanku. Oh, saudara sendiri masih saudara sendiri. Makanya murah. Coba kalau di bengkel luar 1 juta lebih mungkin. Bisa lebih. Berarti total motif seperti ini tuh kita 13 juta ya. Motornya saja dulu beli berapa harganya? Ini kan enggak beli bar. Ya enggak beli bar sih, ini hitungannya nerusin plus gara-gara itu. Gara-gara yang awal tadi. Yang bermasalah tadi. Berarti harga motor sama modif mahal modifnya ya. Nah, mantap. Hampir sebanding lah. Hampir sebanding ya. Yo, barunya mungkin ya sekitar 10-an lebih ya. Dulu masih 15. Masih 15 ya. Nah, dulu kalau nggak salah 15. 15 baru 15. Ya sekarang mungkin second 6-7 udah dapat. Itu udah yang double disc. Udah double disc. Ini masih tromol ini. Masih tromol. Gak ada niat mau dibikin cakram belakang? Nggak tahu juga Ya. Karena keperluan dan kebutuhan untuk masa depan lebih penting. Iya, karena sudah ini ya. Kita juga harus memikirkan masa depan. Jangan ini terus, aduh. Tapi kok ada yang itu baru. Itu buat harian. Kebutuhan masa depan juga. Kasihan misal kalau udah punya istri hamil masa pakai ini ketinggian. Kasihan. Ada setbox lagi. Nah, mikir masa depan juga. Ini motor khusus safety touring dan yang satunya itu untuk safety daily. Rencananya masih safety daily. Jadi nggak mau dirubah yang macam-macam. Cuman daily aja buat harian. Nggak terlalu ekstrim lah. Paling dikit. Ya kalau di omset untuk motif ya 2 juta 3 juta udah jadi. Udah jadi ya. Nah, itu cuman buat safety daily ya. Harian ya. Untuk harian. Nah, mungkin bagi kalian yang mempunyai motor Supra yang ingin memodifikasi motor kalian seperti ini, inilah kisaran harganya segini ya. Lumayan juga. Mungkin ini bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk kalian. Oke, sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.